Shalom, selamat hari Minggu, saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Mari saudara-saudariku, kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, andaikan kita disuruh memilih satu dari dua pilihan ini. Yang pertama, harus diusir dari pergaulan sehari-hari, bahkan diusir dari gereja oleh karena telah bersaksi dan menyatakan hal yang benar. Dan yang kedua, bertahan dan tetap diizinkan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dan diizinkan bersekutu di gereja, namun menjalani hidup dalam kebohongan dan pemahaman yang salah. Mana yang akan saudara pilih? Pilihan ini sangat berat. Kalau memilih rela diusir karena kebenaran, terlalu besar resiko fisik dan psikis yang harus kita tanggung. Jiwa kita pasti tidak kuat menerimanya. Kalau tetap bertahan, namun menjalani hidup yang penuh kebohongan dan kemunafikan, agaknya juga menjadi beban yang berat. Pilihan ini memang benar-benar dilematis. Mari kita belajar dari seorang yang buta sejak lahir, yang sudah dicelupkan Yesus Kristus dalam Injil Yohanes pasal 9 ini. Dia adalah seorang yang benar-benar dalam ketulusan mengatakan, menyaksikan, dan mengakui apa yang dia alami dan dirasakannya tentang Yesus Kristus. Kita akan menelaah peristiwa penyembuhan dan proses penyembuhan itu sendiri. Yang pertama, dicatat dalam ayat-ayat sebelumnya, ada seorang yang buta sejak lahir. Ia disembuhkan oleh Yesus. Dalam pemahaman dan kepercayaan orang Yahudi, segala penyakit yang sudah dibawa sejak lahir tidak akan pernah bisa disembuhkan, karena penyakit itu dianggap sebagai kutukan dosa. Jadi hanya Allah sendirilah yang dapat menyembuhkannya. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang buta itu pada hari Sabat. Menurut tradisi agama Yahudi, bekerja pada hari Sabat termasuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat adalah pelanggaran kepada hukum Taurat. Maka yang melakukan hal itu adalah seorang berdosa. Dalam kedua keadaan inilah terjadi persoalan. Kalau hanya Allah atau yang berasal dari surga, atau hanya Mesias yang dapat menyembuhkan penyakit yang sudah ada sejak lahir, maka dipastikan Yesus adalah Mesias yang berasal dari surga. Tetapi kalau Yesus berasal dari surga, kalau dia adalah Mesias, mengapa ia melanggar hukum Sabat? Mengapa Yesus yang adalah rabi dan guru Yahudi itu melakukan penyembuhan pada hari Sabat? Maka orang-orang Farisi berpendapat Yesus bukanlah Mesias. Dia adalah orang berdosa. Dan untuk memastikan bahwa pendapat mereka itu benar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah seorang berdosa, mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah.
Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Apa jawaban orang yang sudah sembuh dari kebutaannya itu? Dicatat dalam Yohanes 9 ayat 32 sampai 33, "Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Secara eksplisit, orang buta yang sudah disembuhkan itu mengaku bahwa siapapun yang menyembuhkannya pasti dia berasal dari surga, karena hanya orang yang berasal dari Allah lah yang dapat berbuat demikian. Karena jawaban itu, orang Farisi pun mengusirnya. Karena menurut mereka jawaban orang buta yang matanya sudah dicelikkan oleh Yesus itu adalah penistaan kepada agama Yahudi dan kepercayaan mereka. Karena mereka memang sudah mapan dalam pemahaman yang salah soal beragama itu. Saudara-saudariku, dari peristiwa penyembuhan dan pengusiran orang buta ini, sesungguhnya kita sedang melihat adanya realita hidup beragama kita saat ini. Yang secara garis besar ada dua paradigma beragama atau bergereja, yaitu seperti orang-orang Farisi dan seperti seorang buta sejak lahir itu. Kebutaan mata itu adalah gambaran kebutaan rohani kita. Kita akan memahaminya dengan melihat kedua paradigma bergereja itu. Yang pertama, paradigma beragama orang Farisi yang berorientasi kepada kepatuhan aturan agama secara harafiah, kaku, sampai-sampai menghilangkan esensi beragama itu sendiri. Bagi mereka, hukum Sabat lebih berharga dari manusia, sehingga mereka mengabaikan harkat martabat dan belas kasih kepada sesama manusia untuk memelihara Sabat itu. Padahal dalam Markus 2 ayat 27, Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yang kedua, paradigma beragama orang buta yang sudah menerima kesembuhan yang berorientasi kepada kebenaran sesungguhnya. Dia mau keluar dari zona nyaman beragamanya, memilih untuk keluar dari tradisi dan pemahaman yang sudah salah dengan mengambil resiko disingkirkan dan diusir. Namun lewat pengusiran itu, hal yang terbaik telah dipilih oleh orang yang lahir sejak buta itu. Ia lebih memilih mengatakan dan mengaku serta bersaksi hal yang sesungguhnya, walaupun dengan konsekuensi diusir dari agamanya semula, yaitu agama Yahudi, diusir dari bait suci dan diusir dari pergaulannya. Baginya tidak lebih baik diizinkan tinggal tetap di bait suci dan menjadi bagian dari agama Yahudi kalau harus menyangkal kebenaran. Biarlah dia terpisah dari agama dan tradisinya, asalkan tidak menyangkal kebenaran tentang keberadaan Yesus Kristus yang adalah Mesias. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita saat ini. Kita diajak untuk melihat dengan jelas apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Dan kalau kita melihat praktek-praktek beragama saat ini, masalah yang sering muncul adalah soal menjalankan aturan gereja, diakonia sosial gereja. Bagaimana aturan gereja dan program-program gereja yang dilaksanakan adalah cara untuk memperkenalkan Tuhan yang benar, bukan untuk menyingkirkan, apalagi orang lebih memilih takut kepada aturan itu, bukan kepada Tuhan. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Kita diajak menjadi seorang pengikut Kristus yang benar-benar mengenal dan mengakuinya dari persepsi iman yang benar, seperti seorang buta sejak lahir yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Bukan mata jasmaninya yang melihat dan mengenal bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias, tetapi mata rohaninya, iman percayanya. Andaikan ia tidak mau mengaku bahwa yang menyembuhkannya adalah Mesias, pasti dia tidak akan diusir dari kampungnya, tidak akan diusir dari persekutuannya. Toh dia juga sudah sembuh, sudah dapat melihat. Jujur atau berdusta tentang Yesus tidak akan mempengaruhi matanya itu lagi. Tetapi sukacita terbesarnya bukan sebatas dapat melihat. Sukacita terbesarnya adalah
dapat bertemu, mengenal Yesus, dan menyaksikan serta mengakui Yesus adalah Mesias dari iman yang benar. Perjumpaan dan pengenalannya telah memberikan sukacita terbesar yang membuatnya rela kehilangan apapun. Saudara-saudari, untuk meneladani prinsip hidup dan iman orang buta itu, kita harus memahami makna kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dalam ayat 39 dituliskan, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Perkataan Yesus Kristus ini sekaligus mengingatkan kita bahwa ada dua bagian besar manusia dalam hal pengenalan Allah, yaitu yang pertama, orang yang merasa melihat namun sebenarnya buta. Ini diwakili oleh orang Farisi yang merasa merekalah yang melihat kebenaran itu, merekalah yang mengenal Tuhan dengan baik. Dan kebenaran itu mereka yakini dalam bentuk ritual-ritual agama, aturan-aturan agama, sekalipun itu sudah mengabaikan nilai-nilai humanisme, kemanusiaan, dan kepedulian. Banyak orang seperti orang Farisi yang selalu merasa melihat tetapi sebenarnya buta. Buta kepada kebenaran, buta kepada pengenalan yang sesungguhnya kepada Tuhan kita. Yang kedua, orang yang dicap dan dianggap tidak melihat, namun sebenarnya merekalah yang sungguh-sungguh melihat. Ini diwakili oleh orang buta yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang tidak pintar dalam soal agama. Bahkan dia hanya seorang pengemis di depan bait suci. Tetapi dalam kondisi dan ketidaktahuannya itu, dialah yang sesungguhnya melihat dan mengenal kebenaran itu. Kita tidak dapat melihat karakter keduanya dengan baik dan dengan jeli. Baik orang yang merasa melihat dan orang yang sungguh-sungguh melihat. Karena kita sendiri pun sering mengenali keduanya hanya dari tampilan fisik. Maka Yesus yang akan menghakiminya, sehingga keduanya terlihat dengan jelas. Yang penting bagi kita adalah, baiklah kita menjadi orang-orang yang benar-benar melihat dan mengenal kebenaran itu, yaitu kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Mesias yang datang dari surga. Maka kita akan dipenuhi oleh sukacita, karena perjumpaan dengan Yesus adalah sukacita terbesar dalam hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.